Halo, salam jumpa kembali di channel saya kali ini. Hari ini Sabtu tanggal 25 Maret tahun 2023 bertepatan dengan perayaan Maria menerima kabar sukacita. Kesempatan yang sama, Sekolah Maria Mediatrix yang terletak di Pondok Rezeki, Jalan Pinus 2, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, merayakan pesta pelindungnya, memilih Bunda Maria sebagai pelindung lembaga pendidikan ini. Lantas, bagaimana dinamika atau perkembangan sekolah ini di tengah menjamurnya sekolah-sekolah negeri? Apakah tantangan dan harapan? Ikuti perbincangan saya dengan Suster Epifani TMM yang ditemui di sela-sela perayaan pesta pelindung sekolah itu. Berkaitan dengan ulang tahun atau pesta pelindung pendidikan atau sekolah MM hari ini, apa yang Suster bisa ungkapkan? Pertama itu dengan berkaitan dengan pesta kabar sukacita sekaligus pesta pelindung persekolahan Maria Mediatrix. Ya, pertama yang bisa saya ungkapkan sebagai yayasan adalah kita bersyukur atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan kepada persekolahan Maria Mediatrix, sehingga meskipun dalam kesulitan dan kesibukan setiap hari masih menyempatkan diri untuk merayakan pesta syukur hari ini. Syukur karena Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada manusia lewat Bunda Maria yang terpilih, sehingga ini merupakan suatu momen kabar sukacita bagi manusia, tetapi juga bagi kami persekolahan Maria Mediatrix yang merayakan pesta pelindung persekolahan kami. Bisa Suster ceritakan atau gambarkan dinamikanya seperti apa lembaga pendidikan ini gitu? Ya, dinamikanya seperti lembaga pendidikan lainnya, kita mengikuti proses perkembangan pendidikan di Indonesia. Kemudian juga kita juga menyadari diri bahwa kita ini adalah lembaga pendidikan Katolik, sehingga kita juga dari satu pihak memenuhi cita-cita perjuangan bangsa, tapi kita juga memenuhi cita-cita gereja untuk mencerdaskan anak-anak bangsa lewat karakter diri sekolah, yakni lewat visi dan misi sekolah, khususnya visi sekolah kita yang menjadi komunitas pendidikan yang unggul, kasih, dan peduli. Tentu tiga semangat ini ya kita ambil dari semangat keteladanan Bunda Maria. Oke. Suster, saya tahu bahwa sekolah itu begitu banyak dan persaingan juga ada gitu. Kira-kira apa yang menjadi tantangan sekolah ini? Pertama itu ya mau dibilang tantangan juga bagi kami itu, kami melihat tantangan itu sebagai sesuatu proses pembelajaran, bahwa inilah sesuatu yang harus kita kerjakan, karena pertama karya pendidikan ini pertama-tama ini semata-mata berasal dari Tuhan lewat pendiri para suster TMM yang notabene peduli terhadap masyarakat kecil yang pada saat itu belum mengenyam pendidikan, sehingga kepedulian itu membuat dia mendirikan tarekat kami untuk melayani masyarakat di pedesaan yang belum bisa mengenyam pendidikan seperti layaknya masyarakat yang ada di kota. Sehingga kalau mau dibilang kami sebenarnya tarekat pribumi yang berkarya di Keuskupan Ambon, tapi kami juga diundang oleh Keuskupan Agung Jakarta untuk datang ke sini dan berkarya di sini. Dan memang kalau dilihat itu kami tidak berdomisili di tengah kota, tapi kami berdomisili di migran, di pinggiran, untuk melayani orang-orang kecil, mau dibilang kelas menengah ke bawah di sini. Sehingga ya mau dibilang pasti tantangannya ada, yaitu tantangan ekonomi. Bukan karena apa, tapi karena dengan adanya COVID
19 itu mempengaruhi juga kehidupan ekonomi dari orang tua dan para siswa. Sehingga itu menjadi tantangan bagi kami sebagai sekolah Katolik, bahwa pertama jika memang sekolah ini masih hidup, ya kita juga butuh yang namanya finansial, tapi kami juga harus melihat bahwa dari segi lain, apa karya yang sudah didirikan ini adalah semata-mata sebuah karya kepedulian terhadap orang-orang miskin. Sehingga tantangan bagi kami adalah bagaimana kami mencoba untuk di tengah-tengah kesulitan karena kesulitan ekonomi dunia yang merambat pada negara dan juga pada persekolahan kami, ya kami mencoba untuk di tengah-tengah kesulitan itu kami tetap percaya dan tetap eksis untuk bagaimana mengatur dan menata tantangan-tantangan yang ada menjadi sebuah peluang untuk lebih berupaya untuk maju lagi. Tapi tentu itu semua karena pertama, ya sebagai sekolah Katolik dan sebagai yayasan Katolik, yang pertama harus kita yakini bahwa pertama kita beriman, ya, karena karya ini bukan karya kita, tapi ini karya Allah. Kalau memang Allah sudah menghendaki untuk sekolah ini ada di sini, apapun tantangannya pasti ada jalan keluar untuk kita atasi. Jadi itu pengalaman iman kami seperti itu, bahwa memang pasti tantangan ada, karena tantangan itu ya kadang juga berasal dari luar itu karena faktor ekonomi dari masyarakat, terlebih ya pengaruh dunia global tentang adanya COVID-19 membuat sehingga itu juga berpengaruh pada keuangan sekolah dan lain. Tapi itu tidak membuat kami putus asa, tetapi tetap mencoba untuk menerima siswa-siswi yang ada di sini dengan masyarakat yang notabene masyarakat sederhana, tapi mencoba untuk menerima mereka dan menata kembali apa yang masih kurang menjadi tetap ada. Oke. Suster, karya pelayanan ini hanya di bidang pendidikan saja atau juga di bidang kesehatan? Misalnya di Ambon atau kalau kami yang tarekat Remediatrix, saya punya karya pelayanan di bidang pendidikan, hanya di Tangerang ini hanya di bidang pendidikan. Tetapi di Papua, di Maluku itu ada, di Surabaya ada bidang sosial, panti-panti asuhan, dengan juga kita punya rumah-rumah jompo, dan di Maluku juga ada panti-panti asuhan, dan kita juga bekerja di bidang pendidikan sekarang, pendidikan non formal, misalnya di Papua para suster melayani ibu-ibu, ya, buat anyaman untuk mendidik mereka. Kemudian juga kita punya karya kesehatan, kita kerja juga di karya kesehatan di keuskupan, tetapi juga kita punya poliklinik. Itu khususnya di Papua, dengan di Maluku. Oke. Kalau untuk di Tangerang sendiri ada berapa? Hanya pendidikan saja. Maksudnya personilnya ada berapa gitu, Pak Suster, komunitasnya? Kami ada di Tangerang, di paroki kita ada 2 komunitas. Tapi kalau di KAJ ada 3, satu di Jakarta, sedangkan di Tangerang ada 2, satu komunitas di Kemuning, sedangkan satu komunitas di TKP Taman Kota Permai. Taman Kota. Jadi 2 komunitas ini yang ada di paroki Kutabumi, gereja kita yang ada di sini. Oke. Terakhir, Suster, apa yang menjadi harapan terhadap karyawan dan guru, juga para orang tua yang menjadi sinergi bagi pertumbuhan perkembangan sekolah ini, gitu, Suster? Jadi harapan saya pertama itu tentu adanya kesadaran sense of belonging, bahwa kita ini ketika misalnya untuk orang tua, anak kita sudah percayakan sekolah ini untuk anak datang di sini, maka orang tua tentu merasa memiliki sekolah ini, sehingga yang mau harapan kami adalah baik guru maupun karyawan, tenaga kependidikan lain, tenaga misalnya di bagian tata usaha, kemudian di kantor yayasan sendiri, dan juga orang tua dan siswa, yang kami harapkan adalah adanya kerjasama, kemudian ada rasa bahwa kita ini satu keluarga, satu paguyuban Yayasan Bintang Timur Persekolahan Maria Mediatrix, yang notabene kalau mau dilihat kita ini berasal dari berbagai suku, berbagai daerah, tapi roh yang satu dan sama, roh Allah itu
yang menggerakkan hati dari para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di sini, meskipun orang tua berasal dari latar belakang agama yang berbeda, misalnya dari Buddha, ada juga dari Protestan, berbagai gereja, kemudian juga dari Katolik, dan ada juga satu dua dari Islam, khususnya juga guru-guru begitu. Tapi ketika mempercayakan diri untuk datang bergabung di sini, berarti harapan saya kami juga membina rasa bahwa kita sekarang yang muncul dalam diri kita adalah satu paguyuban Yayasan Bintang Timur Persekolahan Maria Mediatrix, sehingga harapan kami rasa ada di sini sebagai paguyuban, sebagai satu kekeluargaan itu penting. Sehingga kalau ada event-event seperti ini, kita merayakan itu untuk merasa bahwa kita ini bukan terpisah, tapi kita ini ada satu sama lain, saling membutuhkan. Kita ada sebagai satu saudara. Oke. Sekarang tantangannya bukan dibakar dan lain sebagainya, tapi karena wabah COVID kan. Wabah COVID ini itu sebagai istilahnya mungkin teguran dari Tuhan juga kan untuk kita, untuk berbenah diri lagi, menata kembali. Sehingga bagi saya, tadi Bapak bilang itu tantangan, tapi sekaligus saya melihat di balik tantangan ini sebuah didikan Tuhan saja untuk kita. Tapi bahwa mau sekolah ini mati, bagi saya ini karya, ini titipan Tuhan. Ada karya ilahi yang terselubung di sana. Bahwa kalau kita melihat secara manusia, ini kan punya suster-suster TMM, ini punya guru-guru di sini. Tapi bagi saya, karya pendidikan yang ada di sini untuk melayani orang dari berbagai suku, berbagai agama, ini kan karya Tuhan. Tuhan punya. Tuhan punya, maka kita yang datang dulu, misalnya suster-suster pendahulu datang dulu sudah meninggal, pergi. Tapi yang ada ini kan sekolah Maria Mediatrix, sekolah Katolik. Jadi ya kita datang di sini, ini sebuah misi Allah tuh. Jadi kami yang datang ini juga hanya sebagai sarana, alat yang dipakai Tuhan. Jadi saya bilang kita bersyukur karena kita terpanggil, maka kita datang di sini ketemu keluarga di sini. Tapi kalau kita tidak masuk suster, kita tidak bakalan datang ke sini. Maka apapun terjadi, kalau memang Tuhan sudah merencanakan menggerakkan hati Bapak Uskup Leo Sukoto waktu itu untuk mengundang kita datang, dan di antara sekian tempat kita memilih tempat Kota Bumi tinggal di sini. Kita pertama dulu kita percaya bahwa ini karya Tuhan. Maka apapun terjadi, Tuhan akan menunjukkan cara lewat orang-orang baik juga. Meskipun yang namanya manusia ada keterbatasan, kelemahan manusiawi, tapi pasti Tuhan akan mengirim orang-orang baik yang ada bersama kita, memberi masukan, memberikan pendapat kepada kita untuk bersama-sama, misalnya lewat orang tua, lewat para guru, misalnya lewat Bapak juga yang tadinya tidak mengenal tapi hanya mendengar seperti itu, kan gerakan Tuhan. Mengapa? Karena yang sekolah ini bukan miliknya TMM, tapi ini milik Tuhan. Ini kan karya Tuhan. Tuhan punya. Jadi apapun terjadi, ini punya Tuhan. Jadi kalau kita yakin bahwa ini kalau Tuhan punya, tidak mungkin apa yang Tuhan sudah taburkan, Tuhan sudah tandi akan mati toh. Betul. Jadi pertama ya sebagai orang Katolik kita, apalagi sebagai orang terpanggil, pertama menyadari diri bahwa kita ini ya sehubungan dengan pesta. Tadi kami ini kan hamba. Dan sebagai hamba Allah kami melaksanakan misi Allah di sini. Dan lalu menjalankan misi Allah di sini, orang-orang yang ada di sekitar kita, kita datang dari Ambon, Flores, dari Batak, Nias, dari mana-mana, dari Jawa sana datang di sini. Kita merasa bahwa kita ini satu ya, satu karena dikumpulkan oleh Tuhan dalam karyanya yang ada di sini. Maka saya selalu bilang ini karya insani, tapi di balik itu ada misteri karya Allah yang ada di sini. Sehingga meskipun ya namanya juga manusia, pasti ada tantangan. Artinya bahwa masing-masing orang dengan pendapatnya begini begitu. Yang penting bahwa kita melihat itu semua dalam bingkai positif. Bahwa ya semua orang punya karakter, kita tidak bisa mau supaya harus sama. Tapi memang dengan cara dan karakter seperti ini, dia dengan cara untuk menyumbang pendapat dengan berbagai macam ekspresi, bagi saya itu merupakan sumbangan untuk yang kita sama-sama merawat dan mempertahankan apa yang menjadi karya Allah di sini. Jadi ini kan karya ini titipan Tuhan, Tuhan punya, bukan suster-suster Maria Mediatrix punya.
Iya, iya. Kalau suster Maria Mediatrix punya hanya di Ambon saja toh, kan kami ini kan orang Ambon. Tapi Iya, ini iya. karya punya Tuhan. Sehingga Iya, iya. Tuhan buat cara seperti apa kami harus datang ke sini. Di Jawa Barat lagi ya. Kecuali kalau di Jogja kan kita itu ya. Iya, iya, Jogja iya. kan tempat studi jadi wajar. Tapi ini di sini. Jadi itu yang kadang saya dalam pertemuan, rapat, apa, saya selalu mengajak untuk ya meskipun kita sekarang sudah ada di dunia sekuler. Kalau dibilang di Tangerang juga ya kita bilang dalam tanda petik, kalau di Maluku, di Flores, di Papua kan kita bilang di sini kan daerah-daerah misi yang bilang daerah basah ya. Tapi mereka kan belum tahu, tidak tahu kalau kita di sini itu tidak tidur siang ya, sore baru pulang kok. Kita di sini kan kalau tidur itu kan buang waktu ya. Iya, iya, iya. Jadi saya bilang ke mereka begitu bahwa ya apa kita menyadari pertama itu ini karya Tuhan, kita ini terpanggil, kita diutus. Jadi kita datang sini bukan membuat surat lamaran lalu datang bekerja di sini ya. Tapi kita ini karena pakai baju putih maka diutus. Lalu teman-teman harus wajib pergi seperti Abraham tuh. Iya. Jadi kita meskipun tidak tahu tempat itu demi ketaatan terhadap pimpinan ya kita datang tuh. Ketaatan itu juga sudah menimbulkan kesadaran diri ya, karena kita sudah lewat proses pembinaan di tempat-tempat pendidikan. Iya. Jadi kalau dibilang kamu pergi ke sana jadi ketua yayasan, siap suster. Apapun terjadi, padahal belum pernah jadi ketua yayasan. Jadi ketika datang di sini hanya mengalami, merasakan dan belajar menerima situasi, belajar menerima ya sesama yang ada di sini, belajar untuk mengikuti proses yang ada kan, sambil belajar juga berdiscernment bahwa kalau memang ini Tuhan utus saya ke sini, Tuhan lakukan sesuatu toh lewat orang-orang lain. Iya. Jadi yang saya buat ya bekerja sama itu penting ya, tetapi lebih dari situ ya ingat akan Tuhan toh. Jadi itu apapun kita mau jadi apa namanya pangkat apapun, tapi segala hal yang Tuhan punya ya. Jadi datang ke sini bagi saya mau jadi ketua yayasan, saya tidak pernah merasa mau jadi ketua yayasan itu. Suster, maaf, berapa tahun jadi ketua yayasan di sini? Sejak 2019. 2019 sampai sekarang. Iya. Berarti praktis. Jadi datang langsung saya terima itu September 2019. Oktober, November, Desember, Januari. Lalu Februari mau masuk itu kan sudah COVID toh. Langsung jadi istilahnya datang di saat kepemimpinan COVID toh. Jadi tapi bersyukur bahwa dalam situasi begitu guru-guru masih sehat. Iya. Terus siswa-siswi juga. Orang tua juga, sehingga ya baik itu sebuah anugerah besar ya. Iya. Hadiah dari Tuhan bahwa selama COVID ini tidak terdengar ada guru yang meninggal karena COVID atau siswa enggak. Iya, cerita suster tadi itu memang dari dimensi rohaninya seperti itu. Kita bukan semata-mata datang di sini dengan surat lamaran, tetapi memang dengan misi bahwa kita. Jadi saya datang karena diutus. Tugas perutusan. Saya datang karena diutus. Iya. Jadi sebenarnya mau mengutus saya itu Tuhan lewat siapa? Suara pimpinan. Suara atasan. Lalu saya mengatakan iya karena apa? Ya saya kan konsekuensi dari saya ingin mau hidup jadi biarawati kan. Iya. Saya ingin menjadi hidup biarawati, berarti saya mesti menghayati ketaatan, kemiskinan toh dengan keperawanan lewat cara hidup saya. Maka ya orang bilang ketaatan sempurna berarti bos bilang mau pergi ke sana. Pimpinan kan saya satu angkatan, satu masuk sama-sama. Tapi bukan berarti kamu satu angkatan jadi tidak taat kan? Pergi ke sana, aku pergi ke sana dulu. Ya sudah saya datang di sini. Berarti suster sudah berapa tahun menjadi suster nih? Kami 2018 itu merayakan 25 tahun Pesta Perak. Sekarang masuk ke tahun ke-30. Tahun ke-30 ya. Bagus lagi di tahun ke-30 ketemu dengan Bapak. Baik. Suster, mudah-mudahan ini jadi bukan Desember baru merayakan 30 tahun. 30 tahun. Hidup mutiara. Iya. Aduh, suster sangat meneguhkan. Ini pertemuan sangat berrahmat untuk saya ini.
Ya terima kasih juga Iya. karena mohon maaf karena Iya. mendadak jadi Iya. Bapak tadi tunggu. Iya, iya.